Apa kepanjangan dari DKI? DKI. Daerah apa? DKI. Daerah keistimewaan Indonesia, bukan? Tolong, kaki saya sakit. Apa kepanjangan DKI? Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei, namamu siapa? Apa ya? DKI apa ya? Kaitan? Nggak tahu. Apa kepanjangan DKI? Daerah Kesatuan Indonesia. Daerah Indonesia. Daerah. Kesatuan Kesatuan Daerah Kesatuan Indonesia. Dulu everybody. Kepanjangan DKI itu apa? DKI. AI. Itu DKI apa ya? Aduh. Itu apa ya? Dari apa ya? D. Daerah. Lupa lagi apa ya? Apa Jarti? Apa Jar? Aduh, depannya tuh deh apa deh? Ya, benar deh, daerah. Tuh kan benar daerah. K-nya? DKI. DKI. Kementerian. Hah? Kementerian. Kementerian. Ini berapa nominalnya? Ini nominalnya berapa? Oh enggak? 10.101. Berapa? 10.101. Yakin? Salah. Oke, sebutkan nominal ini. Ngingetin TK lagi gua. Tapi tahu nggak nominalnya? Nggak tahu. 10 miliar. Apa? 10 miliar. Salah. Berapa nominalnya? 10 Oke. 10 miliar 1 juta 1 udah. Enggak tahu. Aduh. Oke. Kalian tahu nggak orang pertama kali yang menginjakkan kakinya ke bulan itu siapa namanya? Ke bulan. Nabi Muhammad. Apa? Nabi Muhammad. Gila lu sama. Siapa namanya? Sama. Siapa namanya? Sama. Enggak, yang orang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan itu siapa namanya? Nabi Muhammad. Muhammad. Salam. Wassalam. Yang orang nggak tahu. Emang iya? Hah? Nabi Adam. Apa? Nabi Adam. Kok Nabi Adam? Maksudnya pulau-pulau di mana? Kok pulau? Yang pertama. Yang orang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan. Masa Soekarno? Apa? Masa Soekarno? Soekarno. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalian pernah nggak dengar kata Neil Armstrong? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca itu disebut apa? Suhu. Apa? Suhu. Suhu. Nabi Jibril. Apa? Udah ulang. Suhu. 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 Kan cuaca. Iya kan cuaca. Suhu. Bahasa Inggrisnya Jawa Tengah. Jangan bahasa Inggris. Itu lagi. Jawa Tengah emang ada bahasa Inggrisnya ya? Hah? Jawa Tengah emang bahasa Inggris. Jangan Inggris. Nggak tahu. Enggak tahu jangan Inggris. 5 kurang 5 kali 5 sama dengan hasilnya 5 kurang 5. dikali 5. 6. 1 2 3. Yeay! Yuk, 1 2 3. Yeay! Yuk, 1 2 3. Yeay! 100 juta itu berapa nolnya? 3. 100 juta. Nah, nolnya berapa? 4. 5. Kalau 100 juta itu nolnya berapa? 5. Kalau 100 juta itu berapa sih nolnya? 6. 7. 100 juta berapa nolnya? 6. 9. Kalau 100 juta nolnya itu berapa? 100 juta berarti enggak bukan 6. 9. 100 juta itu berapa nolnya? 6. Kalau 100 juta itu berapa nolnya? Contoh. 12. Di SD pernah nggak pelajaran IPA? Pernah. Ilmu pengetahuan alam. Ya, pernah. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan omnivora? Omnivora. Apa sih namanya tuh? Tanaman kan, Pak? Apa? Tanaman. Oh, hewan, Pak. Ah, apa itu? Apa ya, Pak? Aduh, tukang bola segini, Pak, ditanya. Tolong, kaki saya sakit.
Herbivora tahu nggak? Tahu. Apa itu? Itu Pak yang kayak apa sih namanya tuh? Predator bukan? Karni Kalau karnivora? Karnivora. Oh, enggak karnivora. Hah? Tanaman bukan? Apa? Tanaman, sejenis tanaman bukan? Sejenis sejenis tanaman. Ya udah sih. Dah salah dah, salah. 6 kali 6 berapa? Cepat. Hah? 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? Hah? 6 kali 6 berapa? Masya Allah. Ya Allah, 6 kali 6 kali. Jangan udah SMK. 6 kali 6 36 tuh. Iya. Itu kebanyakan gadget gitu udah. Ini isinya Mobile Legends sama Free Fire. Kerja bagus. Maju ketika benar. Aduh, saya menangis saya bener. Ya Allah. Dek, ya Allah please, tolong tunjukkan kepada saya bahwa anak-anak masa muda sekarang masih menjadi generasi emas tahun 2040. Nah, luntur. Mana? Luntur nih. Luntur gimana ini di? Kan semir. Iya Pak, awalnya juga semir toh. Kenapa sih kalian tuh sukanya dicacat kayak gini? Kenapa? Kalian tuh kayak tahu nggak Jamet? Kamu ganteng aslinya. Pakai rambut biasa aja ya. Iya, Pak. Masih SMA deh. Proses tumbuhan yang membuat makanan secara sendiri dibantu oleh matahari biasa disebut Kuaci. Tumbuhan. Iya, kuaci. apa? Tanaman kuaci. Proses tumbuhan yang membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari itu disebut apa? Disebut apa? Bila? Dia. Disebut apa? Apa teh? Gak tahu. Gak tahu. Nggak pernah dengar fotosintesis? Kalau tumbuhan yang membuat makanan secara sendiri dibantu oleh sinar matahari itu bisa disebut apa? Ya, apaan ya? Tumbuhan. Aduh, tumbuhan yang bisa apa? Tumbuhan yang membuat makanan secara sendiri dibantu oleh sinar matahari bisa disebut apa? Aduh. Gak tahu dah, Pak. Gak tahu. Kalau jatuh jam pada daun tahu. Apa? Nggak tahu. Gak tahu. Pernah diajarin tuh? Nggak pernah dengar nggak? Lupa. Iya. Judul fotosintesis. Iya itu, aduh. Proses tumbuhan yang membuat makanan secara sendiri dibantu oleh sinar matahari biasa disebut. Siapa kamu? Coba kamu siapa? Hei! Lupa ih. Ya Allah, kalian nggak tahu itu? Itu sangat gampang. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Nggak tahu. Hah? Depannya dah. F. Apa? Gak tahu. Nggak tahu? Nggak pernah dengar fotosintesis? Aduh, gimana nih everybody? Anak SMA zaman sekarang. Kalau gaya boleh lah, tapi kalau ditanya tentang pelajaran ya ampun. Lihat ini. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, enggak ya, Pak. Ayo. Wawasan nggak ada. Oh, ya, Indonesia. Anda tahu nggak berapa hasil dari 60 kali 60? Hitung-hitungan nggak tahu. Ya ampun. Aduh. 6 tambah 10. 6 tambah 10. 60. 6 tambah. 6 tambah. Kacau kalau kayak gini. 60. 30. Apa kepanjangan dari PLTU? Angkat tangan. Pembangkit listrik tenaga apa tadi? PLTU. Pembangkit listrik tenaga usaha. Ini dibandingin sama anak SD zaman dulu, jauh beda. Tempat pertukaran antara oksigen dan karbohidrat yang terjadi di laut. 100. Masih soal IPA, apa fungsi pemecah gelombang yang dipasang di tepi-tepi laut? Mencegah abrasi. 100. Soal matematika, panjang sisi sejajar sebuah trapesium 29 cm dan 33 cm. Jika tinggi trapesium 40 cm, berapakah luasnya? 1240. 100. Ini 28 bagi 2, 24, coba saya tes ya. 3 bagi 3 berapa? 8. Ini seriusan gak sih? 4 bagi 4? Itu hampir bagi 3. Belum belajar pembagian. Belum.
kalau di angka yang sama 3/3 kan sama kayak diberi 1. 12/4 berapa? Coba kali 4. 1 kali 4 coba. 4 kali 2 8. Maju. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. Oh, berarti 12/4 berapa? 12/4. Berarti 32 berarti. Dan Indonesia ini termasuk negara yang sangat tidak menghargai pendidikan, makanya jadi IQ gorila. IQ gorila. Gitu loh. Beda tipis ya. Kalau- dua poin doang Iya. tuh. Dan itu memalukan, bener-bener. Terbukti apa? Ini kenyataan. Karyawan masuk ke Astronaci daftar. Lu tahu yang gue tanya pertanyaan, gue rubah pertanyaan HRD. Lu tanyain dulu ya, 25 tambah 7 berapa? Sumpah gue bilang, 25 tambah Serius? 7 kagak bisa jawab. Wow. S1. S1 bro. Padahal sekolah udah pakai Chromebook. Iya. Wah, pakai Chromebook. Pakai Chromebook. Udah Chromebook. Iya. 25 tambah 7 nggak bisa jawab. Ya kan? Habis itu gue tanya, misalnya 12 kali 3. Nggak bisa jawab. Gue tanya, lu sarjana apaan begini? Jadi aku bilang sama Erin, nggak usah buang-buang waktu. Begitu jumlah tambah itu nggak bisa, langsung cut. Dan ini 80% Pak. 80%. Gua tuh saksi hidup, makanya kenapa gue marah-marah. Gue bilang IQ gorila mau maju gimana? Ya lu tambahan gitu nggak bisa. 2 kali 5 berapa? 15. 2 kali 5 15. Oke. 3 kali 7 50 grafik. 50 berapa 3 kali 7? 55. 55. Oke. 3 kali 5 6 berapa? 3 kali 5 6. Oke. Mungkin agak bingung ini perkalian ya. Nah, sekarang kurang-kurangan aja ya. 15 dikurangi 6 berapa? Tinggal 9. 9. Oke. 17 ya, dikurangi 9 tinggal 5. Oke. Pembagian ini ya. 15 dibagi 5 sisa berapa itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. 15 dibagi 5 tidak ada. Kenapa kok tidak ada, ngilang kemana itu? Nih, lu lihat kelakuan anak-anak muda di Cina sana. Nih videonya. Ini bukan berebutan masuk mall, apalagi antri iPhone terbaru. Ini suasana di berbagai perpustakaan di Cina. Dari kota besar sampai kota kecil, orang rela datang pagi-pagi. Cina saat ini adalah pusat teknologi dunia. Tapi yang paling dihargai tetap buku, bukan gadget, bukan AI. Semaju apapun teknologi di sana, perpustakaan tetap penuh sama anak-anak muda. Mereka datang ke perpustakaan bukan buat scroll feed sosial media, terus bikin konten joget-joget, tapi buat ngasah otak. Karena bagi mereka, satu meja di perpustakaan bisa jadi tiket keluar dari kemiskinan. Di tengah persaingan yang gila, mereka yang datang dari keluarga biasa tahu satu hal. Mereka nggak punya orang dalam, nggak ada koneksi, nggak ada jalur belakang. Satu-satunya senjata mereka cuma buku dan waktu belajar. Di Cina, kertas ujian nggak peduli siapa orang tuamu, dia cuma peduli seberapa siap kamu. Kalau tempat seperti ini jadi standar di mana-mana, masihkah orang dalam lebih penting daripada kerja keras? Gimana? Mereka udah disetting, kalau nggak mau jadi sampah ekonomi, ya belajar yang bener. Karena itu modal untuk naik level. Jadi, kalau ada yang bangga nggak suka baca buku, itu nggak keren. Tapi dongo, nggak usah diikutin. Kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya nggak suka baca. Nggak usah didengerin omongan bocah tadi. Karena emang itu bocah dongo. Pilihan lu cuma ada 2, naik level atau jadi beban. Capek lo. Sumatera Utara ibu kotanya? Riau. Oh my god. Kok dia? Maluku bukan? Maluku. Sumatera Utara.
Sumatera Utara. Horas. Oh, Minang. Ah? Minang. La ilaha illallah. Kok Minang, Bang? Sumatera Utara, Bang. Horas apa ya? Ih, Nggak tahu. Tahu cuma nggak tahu namanya, lupa. Oke, depannya huruf M. Maluku. Tolong, kaki saya sakit. Medan. Oh, iya, Allah, Medan. Pak. Ibu kota Sumatera Utara apa? Tahu, Padang. Hah? Padang. Indak mengecek kok sadonya. Sumatera Utara, ibu kotanya? Ibu kotanya Sumatera Utara tuh. Ibu kotanya? Apa ya? Ibu kota Sumatera Utara. Lama. Depannya huruf M. Bukan udah M. Depannya M. Mandalika. Kok Mandalika? Nggak jelas. Nggak jelas. Sumatera Utara ibu kotanya apa? Depannya huruf M. Bantuin tuh. Bantuin. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Medan. Medan. Ah, itu jawabannya Medan. Saya pernah lihat orang bodoh bisa sukses. Saya pernah lihat orang miskin bisa jadi kaya. Tapi saya belum pernah melihat orang malas dan tidak tahu diri bisa jadi apa-apa. Ada 3 jenis anak muda yang masa depannya suram. Yang pertama, anak yang tidak sadar diri. Kamu hidup tapi tidak sadar kalau keadaanmu sedang tidak baik-baik saja. Kamu tidak punya kesadaran kalau dunia ini sedang berlari kencang. Sedangkan kamu cuma berjalan di tempat, rebahan dan kecanduan HP. Yang kedua, anak yang tidak tahu diri. Ini sih yang paling parah. Sudah hidup paling menyusahkan tapi melunjak. Galak, ketus, judes, tidak sopan, suka berbohong, tidak tahu terima kasih, dan tidak pernah punya inisiatif untuk berjuang sendiri. Kamu pikir orang tuamu akan hidup selamanya untuk membantumu. Yang ketiga, anak yang tidak bisa mengendalikan diri alias pemalas. Kamu tahu harus berubah, tapi kamu lebih memilih kalah sama rasa rebahanmu. Dunia tidak butuh air mata penyesalanmu di masa tua nanti. Dunia hanya butuh pemenang yang tahu caranya berjuang. Jadi, mau sampai kapan kamu jadi beban untuk orang lain dan keluargamu? Yang mau berubah, silakan komen siap berubah dan silakan share video ini seluas-luasnya untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Semua dari awal dimulai dari budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia pada umumnya kebanyakan miskin tapi sombong. Rata-rata orang kaya, anaknya pasti punya kebiasaan baca jauh lebih baik daripada anak orang miskin. Biasanya orang yang kaya itu karena secara genetik dia mengandalkan pengetahuan buat nyari duit, bukan otot. Kalau orang yang ngandelin otot, pasti mikir, buat apa pengetahuan? Gue gak bilang orang yang berotot itu bodoh, tapi maksud gue, kebanyakan orang yang kerjanya ngandelin tenaga doang, itu biasanya meremehkan ilmu. Makanya dia nggak ngegali. Ada gak orang-orang yang kerjanya mengandalkan otot, supir, yang bela-belain kerja mati-matian buat anaknya maju? Ada, tapi segelintir bro. Indonesia harus punya budaya keberanian untuk tidak disukai. Indonesia kalau punya keberanian untuk tidak disukai, nggak peduli gitu ya, kita nggak akan terganggu. Kalau tidak punya mobil, kalau tidak punya rumah, kita tidak terganggu lagi. Itu menyelamatkan banyak generasi menurut gue. Orang-orang yang tidak perlu lahir, nggak usah lahir. Lu kebayang nggak? Teroris itu jahat bro. Menurut gue teroris itu jahat karena dia ngebunuh orang, gorok pala orang, segala macam. Tapi mana lebih jahat? Teroris yang gorok pala orang atau orang tua yang lahirin anak cuma buat diajak ngamen, terus disewain anaknya dikasihin obat tidur supaya tidur di jalanan di lampu merah supaya diajakin sama orang lain ngamen, terus anaknya pulang dibayar 60.000 sehari. Semua dari awal dimulai dari budaya orang Indonesia. Budaya orang Indonesia pada umumnya kebanyakan miskin tapi sombong. Rata-rata orang kaya, anaknya pasti punya kebiasaan baca jauh lebih baik daripada anak orang miskin. Biasanya orang yang kaya itu karena secara genetik dia mengandalkan pengetahuan buat nyari duit, bukan otot. Kalau orang yang ngandelin otot, pasti mikir, buat apa pengetahuan? Gue gak bilang orang yang berotot itu bodoh, tapi maksud gue, kebanyakan orang yang kerjanya ngandelin tenaga doang, itu biasanya meremehkan ilmu. Makanya dia nggak ngegali. Ada gak orang-orang yang kerjanya mengandalkan otot, supir, yang bela-belain kerja mati-matian buat anaknya maju? Ada, tapi segelintir bro. Indonesia harus punya budaya keberanian untuk tidak disukai. Indonesia kalau punya keberanian untuk tidak disukai, nggak peduli gitu ya, kita nggak akan terganggu. Kalau tidak punya mobil, kalau tidak punya rumah, kita tidak terganggu lagi. Itu menyelamatkan banyak generasi menurut gue. Orang-orang yang tidak perlu lahir, nggak usah lahir. Lu kebayang nggak? Teroris itu jahat bro. Menurut gue teroris itu jahat karena dia ngebunuh orang, gorok pala orang, segala macam. Tapi mana lebih jahat? Teroris yang gorok pala orang atau orang tua yang lahirin anak cuma buat diajak ngamen, terus disewain anaknya dikasihin obat tidur supaya tidur di jalanan di lampu merah supaya diajakin sama orang lain ngamen, terus anaknya pulang dibayar 60.000 sehari.
Nah sekarang kita lihat aja, kita ngomong beras deh. Ini beras, oke? 2019 harganya 12.000, sekarang harganya 16 sampai 18.000, itu kenaikannya 33%. Kalau lu lihat semua ini, nggak ada nih yang kenaikannya di bawah 20%. Ini minimum kenaikannya udah 30%. Tetapi kalau kita perhatikan, dari upah minimum daripada pegawai, itu nggak bisa ada kenaikan 20-30%. Nah dari sini saja, ini udah gap. Artinya, ini adalah biaya kehidupan yang normal, yang wajar. Ini tidak diikuti dengan kenaikan income, ya kan? Jadi ini orang nih ceritanya, ini si Budi nih ceritanya nih ya. Si Budi ini kerja 1 hari 18 jam. Tapi semua income-nya habis untuk biaya hidup. Begitu ada 1 kali sakit masuk rumah sakit, selesai nih Budi. Pasti akan mencari bantuan lain, nipu temennya atau pinjol. Apakah pemerintah melihat ini? Mungkin tidak. Semoga bisa sadar, ini dimensi pertama bahwa masyarakat Indonesia itu diambang kematian. Tanyanya, Pak, kan bisa aja Pak, saya mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan 15-20 juta atau 12 juta, 15 juta. Pertanyaannya, nih, kalau kamu punya IQ setara dengan gorila 78, perusahaan mana yang mau meng-hire kamu dengan gaji segini? 15 juta ke atas ini adalah income at least assistant manager.